di SKP tahunan itu kan ada ekspektasi perilaku tuh khusus dari pimpinan, dibaca itu. Kalau itu ada, maka jawablah di klarifikasi ekspektasi. Tapi kalau ekspektasi pimpinan kosong, ya nggak usah dijawab. Berarti pimpinannya tidak punya ekspektasi. Kalau tidak punya ekspektasi, saya tidak tahu nanti menilai ekspektasinya dari mana. Dia tidak punya ekspektasi kok mau menilai ekspektasi. Jadi wajar nanti kalau di depan pimpinan tidak punya ekspektasi, begitu menilai pokok dikasih sesuai ekspektasi, yaitu hal yang lumrah ya. Karena yang bersangkutan tidak punya ekspektasi. Jadi untuk membuat klarifikasi ekspektasi ini, kita harus membaca di SKP tahunan kita yang sudah disetujui oleh atasan. Yang sudah disetujui kan ada di perilaku itu. Ekspektasinya apa? Di setiap persetujuan SKP kita sudah ada ekspektasinya itu apa. Dari itu loh dibaca, kemudian kita tuangkan di klarifikasi ekspektasi dengan 3 macam aspek. Aspek sumber daya, aspek skema pertanggungjawaban, dan aspek perilaku. Sudah paham belum terhadap 3 aspek ini? Sudah, saya sampling ya, saya tes. Bonusnya kita dapat sertifikat, dapat pengakuan JP untuk pengembangan kompetensi, kemudian bentuk yang perlu disampaikan kan laporan terlebih juga. Nah, makanya agar kita tidak terjebak dengan situasi yang jumlah yang tidak bisa ditentukan, maka paling enak itu memang bikin laporan. Paling enak bikin laporan, tapi saya tidak menutup, Pak, gak enak laporan, gak real. Saya maunya diklat terlaksananya pengembangan kompetensi. Misalkan targetnya dalam 3 bulan ini 3 diklat, misalkan seperti itu. Misalkan seperti itu. Kemudian ternyata Ibu tadi bertanya, ternyata di bulan ini targetnya 3 terlaksana 5, misalkan seperti itu. Nah, lebih nggak sudah? Apakah akan bisa diakumulasikan ke sebelumnya dan seterusnya? Tidak bisa, karena kita sekarang ngomongnya evaluasinya per 3 bulan. Jadi antar 3 bulan tidak lagi mempengaruhi. Ini juga bagian dari paradigma SKP yang lama yang harus kita hilangkan. Kalau di SKP lama, kalau kita sudah melaksanakan semester 1, misalkan semester 2 kita pindah mutasi, kan SKP yang lama dijumlah dengan SKP baru, dibagi rata, kemudian dikalikan 100%. Ya, itu kan SKP lama. Ketika kita ngomong SKP baru, triwulan 1 selesai, tidak ada triwulan 1, tidak ada hubungannya dengan triwulan 2. Masuk triwulan 2, kita tidak akan ngomongkan triwulan 3 dulu. Triwulan 2 selesai, evaluasi triwulan 2, keluar predikat nilai di triwulan 2. Masuk triwulan 3, misalkan kita mutasi ke tempat yang lain, ya kita mengurusi tempat kerjaan yang baru. Kita tidak ngurusi lagi tempat lama. Apakah pengaruh SKP kita dulu-dulu dengan tidak pengaruh? Jadi yang sekarang adalah penilaian murni ekspektasi dengan evaluasi per 3 bulan, tidak saling mempengaruhi antar 3 bulannya. Itu yang harus diperhatikan. Perkara tercapai lebih, ya itu nilai plus. Jadi mungkin pimpinan akan menilai, oh mungkin dikasih nilai di atas ekspektasi misalkan sama pimpinan. Itu kan jadi faktor bagi pimpinan untuk menilai, untuk memberikan ekspektasi. Karena nilai kita hanya nilai ekspektasi, nggak ada nilai angka. Nah, jadi tidak ada sangkut pautnya antar 3 bulan. Yang kita harus pahami sekarang seperti itu. Terus misalkan kita kondisinya di triwulan 3, kalau nanti di triwulan 3 ya nanti, misalnya triwulan 3 Juli, Agustus, September, kita sudah jalan di Juli, Agustus melaksanakan pekerjaan triwulan 3. Ternyata September kita dimutasi, misalkan dipromosi jadi KS di kecamatan yang lain, pindah. Maka apakah SKP-nya kita kan kita akhiri karena jabatannya baru kan, terkait tempat yang baru. Nah, gimana nilai 2 bulan yang lalu? Maka yang 2 bulan yang lalu tidak akan dinilai. Kita akan dinilai di tempat yang baru untuk 1 bulan terakhir. Ini sama ekstrimnya lagi, contoh kalau 12 bulan ya, kita di bulan ke-11 akhir bulan November dapat promosi
dimutasi ke tempat yang baru. Desember kerja di tempat yang baru. Yang 11 bulan gimana? Ya sudah, itu kan yang lalu. Diakhiri yang kita SKP yang baru adalah yang menilai yang pejabat yang baru itu. Pejabat baru memperhatikan pekerjaan teman lama nggak? Enggak. Yang diamati ya hanya di tempat yang baru saja. Jadi karena kenapa di Permen ini kan konsepnya kinerja organisasi Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sekalian ada di wilayah Korwil A misalkan mendukung tugas organisasinya Korwil A, setelah itu pindah ke Korwil B, yang dukungnya Korwil B, Korwil A sudah urusannya yang lama sudah. Kita tidak ada lagi tanggung jawab ke tempat yang lama. Kita dinilai di tempat yang baru, meskipun sekalipun kita pindahnya mepet sudah di Desember. Ya sudah, kita dinilai hanya Desembernya saja untuk di bulan 4 dan tahunannya. Tidak memperhatikan capaian-capaiannya sebelumnya, tidak perlu. Urusan lama. Jadi bisa jadi si A, misalkan selama triwulan 1, triwulan 2 nilainya kurang misalkan, nilainya kurang. Karena sering bermasalah. Setelah dimutasi di tempat yang baru, kok ternyata kinerjanya meningkat. Jadi jika di nilai yang lama tadi kurang terus akhir tahun, karena di tempat yang baru si A ini dapat nilai predikat sangat baik misalnya. Bisa jadi. Berarti ada peningkatan kinerja. Yang diambil yang mana? Yang diambil nanti adalah di predikat kinerja akhir tahun. Yang diambil untuk urusan layanan kepegawaian, misalkan kenaikan pangkat, pensiun, dan sebagainya. Nah, triwulan fungsinya apa Pak? Nah, dipakai dong. Triwulan tetap dipakai sebagai bahan evaluasi. Nanti ada lagi ke depannya Bapak sekalian, triwulan fungsinya apa? Tak kasih bocor.